Tes. Mandanti ini kan Pak. Yes, titik mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Nah, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita masih di hadis yang ke-24 ya. Kita masih di hadis yang ke-24 dan ini hadis yang panjang ya. Sampai berapa pertemuan ini? 3 ya. Satu hadis dibahas 3 pertemuan. Dawa apa pendek Pak Bu? Dawa ya. 3 pertemuan, semoga ini adalah pertemuan terakhir membahas hadis yang ke-24. Di pertemuan pertama kita membahas tentang panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu panggilan yang pertama dan panggilan yang kedua. Di panggilan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya, mengingatkan hamba-hambanya ya, bahwasanya kezoliman itu termasuk sesuatu yang diharamkan. Perbuatan zolim itu adalah perbuatan yang haram. Kemudian di panggilan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia bahwasanya manusia itu pada asalnya mereka dalam keadaan sesat. Keadaannya itu tidak tahu apa-apa ya. Kecuali bagi mereka yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah hidayah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang pertama tentang hukum kezoliman itu haram. Yang kedua tentang hidayah, bahwasanya kita minta hidayah taufik itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang di pertemuan ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya, menjelaskan bahwasanya
manusia itu aslinya dalam keadaan lapar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan makanan kepada mereka. Maka apabila kita menginginkan makanan, rizki, ya, mintalah kepada sinten? Allah Subhanahu wa taala. Berarti di panggilan ketiga ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya rizki berupa makanan itu yang memberi sinten Pak Bu? Allah. Kemudian di panggilan yang keempat masih seputar rizki, yaitu rizki berupa apa? Pakaian. Di situ Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu pada asalnya dalam keadaan telanjang, tidak memakai pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, ya, kecuali bagi mereka yang telah mendapatkan pakaian, ya, diberikan rizki oleh Allah berupa pakaian, ya, oleh karena itu mintalah pakaian kepadaku. Yang keempat menjelaskan tentang apa? Rizki berupa apa? Pakaian. Kemudian di panggilan yang kelima Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tabiat manusia, bahwasanya tabiat manusia itu suka berbuat kesalahan, suka berbuat dosa. Akan tetapi meskipun demikian Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka tanpa solusi. Ada solusinya, yaitu apa? Taubat, ya. Inilah 5 panggilan yang telah kita bahas di 2 pertemuan yang lalu, yaitu saya ulang, yang pertama tentang kezoliman, hukumnya itu haram. Kemudian tentang hidayah, itu ada di tangan Allah, maka mintalah hidayah kepada Allah. Kemudian yang ketiga tentang rizki, ya, tentang rizki berupa makanan, ya, maka mintalah rizki tersebut kepada Allah. Yang keempat apa? Rizki berupa pakaian, ya, pelindung tubuh kita, mintalah kepada Allah. Dan yang kelima tentang tabiat manusia, bahwasanya manusia itu suka berbuat salah, maka mintalah ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke panggilan yang berikutnya, yaitu 6 sampai 10 insyaallah. Tafadhal Iqra. كانوا على أفجر قلب رجل واحد
ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum summa ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada khairan dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Baik. Baik, jazakallahu khairan. Kita masuk ke panggilan yang ke-6 langsung Pak Bu, karena yang 1 sampai 5 sudah kita bahas. Dan kemarin sempat kita singgung bahwasanya kalau boleh kita simpulkan, panggilan Allah yang pertama sampai ke-5 itu tentang sinten? Tentang kaitannya dengan hamba, dengan manusia, ya. Bahwasanya manusia itu keadaannya seperti ini. Ya, manusia itu dia penuh dengan kekurangan. Panggilan pertama sampai 5 itu kaitannya dengan manusia. Panggilan 6 sampai 10 itu kaitannya dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kebesarannya, ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, bahwasanya Allah itu sangat kuasa. Di panggilan yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu tidak akan pernah bisa mencelakaiku. Ini keadaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, bahwasanya Allah itu tidak bisa dicelakai, ya. Nggak ada satupun manusia atau makhluk yang ada di alam semesta ini nggak bisa ngasih sesuatu yang buruk kepada Allah, ya. Mencelakai Allah gitu, pengen meruntuhkan kerajaan Allah, nggak mungkin bisa. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kalian wahai hamba-hambaku, selain tidak bisa mencelakaiku, kalian juga tidak bisa menambah manfaat pada diriku, ya. Kalian tidak mungkin bisa menambah manfaat yang ada pada diriku. Dalam artian begini Pak Bu, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan manfaat kepada kita, mboten Pak Bu? Banyak, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali manfaat kepada kita. Akan tetapi kita ini nggak bisa memberikan manfaat kepada Allah, karena Allah maha kayanya, saking maha apa? Kayanya. Loh Ustaz, kita beribadah kepada Allah, apakah itu bukan termasuk memberi manfaat kepada Allah? Bukan Pak Bu. Ibadah kita itu kembali ke sinten? Ke kita, ya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak, manfaatnya itu kembali ke kita, dan mafsadatnya, ya, keburukannya itu juga kembali ke kita. Allah tidak akan terpengaruh dengan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la ikraha fiddin. Enggak ada paksaan dalam agama. Yang mau beriman ya silahkan, yang mau kafir ya silahkan, karena itu memang enggak ngefek bagi Allah, ya. Salat kita, puasa kita, apa manfaatnya untuk Allah? Enggak ada Pak, ya. Itu semua manfaatnya kembali ke kita. Kalaupun kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun yang rugi, ya. Ini panggilan yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dicelakai oleh hamba maupun diberikan manfaat oleh seorang hamba, ya. Karena sesuatu yang diberikan manfaat itu biasanya ada kekurangan di situ, ya. Misal panjenengan ngasih orang minta-minta, ada orang minta-minta ke panjenengan,
Kemudian panjenengan ngasih manfaat kepada orang yang minta-minta itu. Apa manfaat tersebut? Duit, ya. Berarti ini menunjukkan ketika kita memberikan manfaat kepada sesuatu, sesuatu itu memiliki kekurangan dan Allah tidak memiliki kekurangan. Ya. Ini panggilan yang keberapa? Keenam. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fadadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kemudian panggilan yang ketujuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'a. Ini hampir mirip dengan yang keenam tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya manusia yang paling pertama sinten? Nabi Adam alaihi salam, ya. Kalau seandainya manusia yang paling pertama, wa akhirakum, dan manusia yang paling terakhir, ya. Kalau seandainya makhluk yang paling pertama dan paling terakhir, sing terakhir sinten Pak Bu? Wallahu alam, ya. Nang sing ngerti. Nah karena sing ngerti ta medeni nggih. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya, ya saya ulang, kalau seandainya makhluk yang paling pertama sampai makhluk yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, baik itu dari jenis manusia maupun jin. Kalau manusia tadi Nabi Adam, kalau jin pertama sinten? Iblis. Apa nama nih ya? Apa Mas? Emprit. Wallahu a'lam bishawab, ya. Saya lupa, itu disebutkan kalau nggak salah di kitabnya Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah, ya. Nah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya makhluk yang pertama, baik itu jin maupun manusia, sampai makhluk yang terakhir, baik itu jin maupun manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, dan seandainya mereka semua itu adalah makhluk yang bertakwa. Bayangkan Pak Bu, mereka semua adalah makhluk-makhluk yang bertakwa, mazada dzalika fi mulki syai'a, niscaya hal tersebut enggak akan berpengaruh pada kerajaanku. Niscaya hal tersebut apa? Tidak akan ada pengaruhnya sama sekali pada kerajaanku. Beda dengan manusia Pak Bu, ya. Kalau manusia misal ada bos ini memiliki beberapa karyawan. Kalau misalnya karyawannya rajin, terus pinter, telaten, ya, jujur, bosnya semakin sugih apa melarat? Sugih. Itu manusia, ya. Bos itu akan mendapatkan manfaat dari karyawannya. Karyawannya rajin, kemudian jujur, ya, terus kreatif, maka bosnya akan semakin mendapatkan manfaat. Tapi itu tidak berlaku bagi Allah. Kenapa? Karena kerajaan Allah sudah sangat cukup sekali bagi Allah. Kalau seandainya kita rajin, bertakwa, kemudian taat ibadah, itu nggak akan ngefek pada kerajaan Allah Pak Bu. Nggak akan nambah, kerajaan Allah itu nggak nambah, karena sudah paling tinggi, ya. Paham nggih? Ya. Lah terus ketakwaan kita itu untuk siapa? Ya untuk kita. Ini masih berkaitan dengan panggilan yang keenam tadi. Jadi kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah sangat besar sekali, ya.
kita taat kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, itu manfaatnya kembali ke kita, nggak akan berpengaruh pada kerajaan Allah Subhanahu wa taala syai'an sedikit pun. Ini panggilan yang keberapa? Ke-7. Kemudian panggilan yang ke-8, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya makhluk yang paling pertama, baik itu dari kalangan jin maupun manusia, sampai makhluk yang terakhir, baik itu dari kalangan jin maupun manusia, dan mereka semua tidak taat kepadaku, mereka semua tidak bertakwa kepadaku, mereka semua adalah makhluk-makhluk yang durhaka kepadaku, hal tersebut tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya. Jadi kebalikannya dengan panggilan yang sebelumnya. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, Pak Bu, kita tidak taat dalam beribadah kepada Allah, tidak menjalankan syariat Allah, yang rugi sinten? Kita, diri sendiri. Nggak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Analoginya sama kayak tadi. Misal seorang bos, dia memiliki beberapa karyawan. Ternyata karyawannya kabehan kue males, karyawannya nggak pada jujur, karyawannya nggak pada kreatif, karyawannya nggak pada rajin. Bosnya kira-kira bangkrut buatan? Bangkrut, ya. Kerajaan bosnya akan runtuh. Itu berlaku bagi manusia. Tapi kalau bagi Allah tidak. Karena kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Manusia yang durhaka, manusia yang membangkang, yang tidak mau patuh kepada perintah Allah, itu tidak akan berpengaruh pada kerajaan Allah. Yang rugi mereka sendiri. Nah, ini panggilan yang keberapa, Pak Bu? Ke-8. Ya. Jadi masih ada kaitannya 6, 7, dan 8. Kemudian di panggilan yang ke-9, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya makhluk yang paling pertama sampai terakhir, baik itu dari kalangan jin maupun manusia, kemudian mereka berada di suatu tempat yang tinggi, ya, fi sa'idin wahidin, mereka berkumpul pada padang pasir yang luas, menjadi satu mereka semua. Bayangkan ramainya sepira, Pak Bu. Panjenengan bisa membayangkan sendiri, makhluk paling pertama sampai makhluk paling terakhir, mereka kumpul dalam satu tempat yang sama. Ramainya kayak ngapa ya? Kadang kita pas antri nang pom bensin BK ini wis rame banget ya, nang pasar ya, apalagi pas lagi di minimarket ada diskonan itu rame meluap ya. Apalagi ini kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya pada
tempat yang sangat luas dan manusia dan jin beserta jin ya, mereka kumpul dalam satu tempat yang sama. Kemudian kata Allah, fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Lalu mereka minta kepadaku, setiap dari mereka itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa yang mereka perlukan. Bayangkan banyaknya seberapa, Pak Bu ya. Akeh banget. Kalau manusia misalnya, panjenengan misal manusia terkaya di dunia sih sinten? Sinten Pak Bu? Siapa? Elon Musk. Oh, yang sing duwe ya apa? Tesla. Apa ya? Wis fix ya. Ya. Ya mungkin kita ambil itulah Elon Musk atau kalau sama Mark Zuckerberg kayak siapa? Pak RT ngertos Pak? Ya kita ambil itu sampel. Nah kira-kira Elon Musk dimintai tolong sama manusia sedunia, entong apa orang hartanya kira-kira? Semua Pak Bu, semua dari Indonesia, Malaysia, ya Jepang, Afrika, Rusia, Amerika, semua manusia yang ada di dunia ini minta kepada siapa? Elon Musk. Kira-kira ngisuk Elon Musk wis melarat apa belum? Dimintai hartanya itu melarat ya. Kenapa? Karena hartanya itu terbatas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, semua manusia maupun jin yang dari awal maupun sampai akhir minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya minta hajatnya, minta keperluannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ngasih. Dan itu tidak akan mengurangi kerajaan kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Gambarannya disebutkan di sini, kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Gambarannya itu seperti panjenengan mencelupkan jarum ke lautan, Pak Bu. Kemudian panjenengan angkat, kira-kira yang netes itulah pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluk. Kekayaan Allah yang tersisa berarti lautan itu. Panjenengan ke pantai misalnya, ke pantai mana? Kemiri ya. Kemiren ya. Nah, gitu promo ya. Permisalan, panjenengan ke pantai Kemiren. Terus panjenengan bawa apa? Jarum pentul satu. Terus panjenengan masukkan jarum itu ke air, tul gitu. Lalu diangkat lagi, ada air yang netes niku Pak Bu. Nah, air yang netes itu adalah seluruh kenikmatan yang diminta oleh makhluk di alam semesta ini. Kira-kira kenikmatan Allah itu masih banyak apa enggak? Masih sangat banyak. Itu lautannya itu bagaikan ya, bagaikan apa? Kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang berkurang itu sedikit banget, bahkan dikatakan ya nggak mungkin berkurang. Itu hanya untuk gambaran supaya kita mudah dalam memahami. Ini panggilan yang keberapa? Kesembilan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kerajaannya ya, kekayaannya tidak akan berkurang karena saking luasnya, saking banyaknya. Kemudian panggilan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innama hiya a'malakum uhsiha lakum summa ufikum, atau dalam riwayat lain disebutkan wafikum iyaha, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya
amalan kalian kelak akan dihisab, ya. Apa saja yang kalian lakukan itu, baik itu keburukan maupun kebaikan, maka semuanya akan dihitung. Uhsiha lakum, aku akan menghitungnya untuk kalian. Summa ufikum iyaha, lalu aku akan membalas amalan-amalan itu secara sempurna. Ufikum itu artinya membalas secara sempurna, Pak. Jadi nggak ada yang terlewat sama sekali. Yang kecil maupun yang besar, yang samar maupun yang jelas, itu semuanya kita akan melihat, ya. Kita akan melihat amalan-amalan kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang menjumpai dirinya melakukan amalan-amalan yang baik, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Akan tetapi barang siapa yang menemui dirinya melakukan hal-hal yang sebaliknya, yaitu hal-hal yang buruk, maka janganlah kalian cela kecuali diri kalian sendiri. Artinya itu salah kalian sendiri, ya. Ini panggilan yang keberapa? 10, yang terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, seluruh amalan kita, Pak Bu, itu akan diperlihatkan kepada kita dan kita akan mendapatkan balasannya secara sempurna. Dan nanti, ya, disebutkan dalam Al-Quran, kelak di hari kiamat setiap orang itu akan mendapatkan catatannya masing-masing, dan mereka itu akan menjadi saksi untuk diri mereka sendiri, ya. Akan menjadi apa? Saksi untuk diri mereka sendiri. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 114. Al-Quran surat apa? Al-Isra ayat ayat 14, ya, bukan 114. Ayat 14. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan sedikit tentang kejadian nanti di hari kiamat, ketika orang-orang akan mendapatkan catatan amal mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabaka", bacalah kitabmu, "kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba", cukuplah dirimu pada hari ini menjadi saksi bahwasanya engkau memang pantas untuk mendapatkan itu. Nanti kan di hari kiamat ada orang-orang yang bahagia, Pak Bu, ketika melihat catatan amalnya. Ada pula orang-orang yang sedih ketika melihat catatan amalnya. Mereka yang bahagia senang karena ternyata rasa capek yang dulu di dunia terbalaskan dengan pahala, dengan surga. Adapun orang-orang yang sedih, yang teriak, yang menangis, mereka menyesal karena dahulu di dunia tidak mau berlelah-lelahan, tidak mau capek dalam ibadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Kemarin, ya, di pondok itu kan diadakan UTS, Pak Bu, ya. Saya melihat beberapa ustadz itu membagikan lembar jawaban, udah ada nilainya. Ternyata ana sing seneng, ana sing meneng bae, ana sing langsung ditilep, ya. Nggak tahu kenapa pada saat itu saya langsung kegambar, subhanallah, ini baru di dunia, ya.
Gambaran orang-orang itu baru lihat nilai ekspresinya wis beda-beda. Padahal kan anak remedi. Anak remedi, tapi sing sedih ya keton sedih, sing seneng ya keton seneng, bahkan ngedeng-ngedeng nak ke kancane, ke temennya, koli pira, bulu oh iya nyoba di sangai. Itu di dunia Pak Bu. Nggak tahu kenapa waktu itu saya langsung kebayang, terus gimana di akhirat nanti ya. Itu diceritakan kan dalam Al-Quran, ada yang kemudian datang ke keluarganya dengan bahagia, memperlihatkan catatan amalan ya. Mereka akan saling senang ya, dengan amalan-amalan itu ya. Ya gambaran kecilnya itu ketika saya ngelihat santri ya. Ada yang senang, ada yang sedih ya, ada yang meneng baik ya. Mungkin nanti di hari kiamat lebih dahsyat lagi ya. Kalau di hari kiamat catatan amal kita ternyata merah semua, onten remedi mboten? Ada pengulangan mboten? Ya selangka ya, udah nggak bisa diulang maning. Ya Allah balik maning ya Allah neng dunia ya. Arep remedi gitu. Ya karo sapa dewek kan? Nggak mungkin ya. Makanya selagi kita masih bisa, selagi kita masih diberikan kesehatan ya, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki ya, memperbaiki diri kita, ibadah kita, maka lakukanlah Pak Bu ya, sebelum penyesalan itu tiba. Nah jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah hadis yang ke-24, yaitu mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Kita ulang, panggilan yang pertama tentang nopo? Kezoliman. Hukumnya nopo Pak Bu? Haram. Yang kedua tentang hidayah, bahwasanya hidayah itu hanya milik sinten? Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayatut taufik. Terus panggilan yang ketiga tentang rizki. Tentang rizki. Rizki berupa makanan. Rizki berupa makanan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat berkenaan dengan rizki juga, yaitu yang kaitannya dengan pakaian. Maka mintalah pakaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima tentang keadaan kita, tabiat manusia, bahwasanya manusia itu suka berbuat kesalahan ya. Maka harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 sampai 5 itu kaitannya tentang manusia. Ini loh manusia, kamu tuh keadaannya seperti ini ya. Kadang kamu tuh berbuat zolim, jangan zolim, haram. Kamu itu aslinya nggak tahu apa-apa, maka mintalah hidayah. Kamu itu aslinya kelaparan, kamu itu aslinya nggak pakai baju, mintalah rizki kepada Allah. Kamu itu tabiatnya suka berbuat salah, maka taubat, iringi dengan istighfar, ampunan kepada Allah. Ini 1 sampai 5. Lalu 6 sampai 10 tentang apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu tentang apa Pak Bu? Bahwasanya orang yang berencana untuk meruntuhkan kekuasaan Allah atau memberikan manfaat kepada Allah itu tidak akan mungkin bisa. Ya, karena Allah begitu sangat berkuasa. Ya, Allah begitu sangat besar kerajaannya, dan manfaat Allah jauh lebih besar daripada manfaat yang kita berikan, karena pada hakikatnya manfaat tersebut akan kembali kepada kita sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7 tentang apa? Tentang gambaran manusia yang paling bertakwa. Seluruh makhluk seluruh makhluk maupun itu jin dan manusia ya, mereka dalam keadaan bertakwa, itu pun juga kembali kepada mereka.
Ya, intinya panggilan ke-6 sampai ke-10 itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan yang begitu sangat besar, ya, sangat luas. Dengan mengetahui seperti ini, maka sudah seharusnya bagi kita untuk senantiasa meminta pertolongan, meminta hidayah, taufik dan hal-hal yang berkaitan dengan agama supaya dimudahkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Mungkin satu, monggo. Ustadzan ya. Ya, kalau ada azan kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.